Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, memberikan taufiknya kepada kita untuk berkumpul di majlis atau di tempat yang penuh dengan kemuliaan. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini adalah salah satu tanda bahwa Allah menginginkan kita menjadi orang-orang yang baik. Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan, ya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan dia tentang kebaikan, Allah inginkan kebaikan untuk dia, maka Allah fahamkan dia tentang dinnya, Allah fahamkan dia tentang agamanya. Dan berkumpulnya kita di tempat ini adalah upaya kita untuk memahami agama kita bagian demi bagiannya, tahapan demi tahapannya. Jadi mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini adalah tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Mudah-mudahan setiap langkah, setiap usaha yang kita lakukan untuk sampai di tempat ini juga menjadi pemberat timbangan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mempermudah kita menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, man salaka tariqan, siapa yang seseleket, ya, siapa yang berusaha berjalan menuntut ilmu, maka Allah sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah permudah jalan dia menuju surga. Jadi mudah-mudahan hadirnya kita, usaha kita hadir di tempat ini, di majlis ilmu ini adalah menjadi jalan mempermudah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kita, diakui ataupun tidak, pasti menginginkan surga menjadi terminal akhir dalam kehidupan kita, menjadi tujuan akhir dari kehidupan kita. Karena di surga Allah Subhanahu wa taala terlalu banyak kenikmatan, yang saat ini pun kenikmatan-kenikmatan itu sering kita dambakan untuk kita dapatkan di dunia ini, yang padahal kenikmatan Allah di surganya yang penuh dengan kenikmatan itu yang di luar batas imajinasi kita, di luar batas pendengaran kita, di luar batas penglihatan kita. Di dunia ini kita semua menginginkan kenikmatan-kenikmatan, dan tentu kita di akhirat juga kita menginginkan kenikmatan-kenikmatan itu. Tapi memang terkadang keinginan itu hanya keinginan, ya, keinginan itu hanya angan-angan, bukan sebuah cita-cita yang diusahakan. Oleh karena itu banyak di antara kita terkadang menginginkan sesuatu tetapi tidak berusaha untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita lihat realita ataupun kenyataan kaum muslimin saat ini, banyak di antara kaum muslimin yang kehidupannya ataupun kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Alhamdulillah, di sini kita masih aman dalam menuntut ilmu, difasilitasi tempat, difasilitasi waktu untuk menuntut ilmu. Kita lihat saudara-saudara kita di India misalnya, saat ini kaum muslimah susah untuk memasuki lembaga-lembaga pendidikan. Kenapa? Sebab karena mereka dilarang untuk memakai jilbab mereka. Saudara-saudara kita di Suriah, di Palestina, di Rohingya, di mana lagi, di Kashmir,
di Uighur. Mereka menginginkan sesuatu yang kita alami saat ini, bisa aman dalam melakukan ibadah, bisa aman melakukan menuntut ilmu Islam, ya. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk meniti tangga-tangga Islam. Dan di sini kita alhamdulillah dalam rangka menuntut ilmu Islam, ya, kita tidak berada di bawah intimidasi, kita tidak berada di bawah persekusi, kita tidak berada di bawah ancaman. Kita masih aman dalam menuntut ilmu. Ini adalah salah satu kondisi yang perlu kita syukuri, ya. Di mana di saat yang sama saudara-saudara kita di belahan dunia lainnya sedang tidak aman-aman saja. Hampir di seluruh pelosok dunia Islam, ya, banyak saudara-saudara kita yang di bawah intimidasi, di bawah ancaman, bahkan diusir dan diperangi, nyawa menjadi taruhannya. Yang padahal dulu di masa generasi salafus salih, di masa para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dan para tabi'in rahimahumullah, ya, wilayah-wilayah yang sekarang sedang tidak baik-baik saja, Palestina misalnya, ditaklukkan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, berjaya di sana. Kemudian kembali ditaklukkan di masa Salahuddin Al-Ayyubi, yang sampai saat ini Palestina masih dalam kondisi di bawah ancaman Zionis laknatullah alaih. Begitupun Suriah, para sahabat banyak yang tinggal di Suriah, bahkan wafat di Suriah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, itulah kondisi umat Islam zaman dulu dan realita zaman sekarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan kondisi ini. Yushikul umam antada alaikum kama tada'a alaikum kama tada'al akalata ila qas'atiha. Umat-umat yang lain, umat-umat non-muslim, umat-umat kafirin, ya, akan mengerubungi kaum muslimin, akan mengeroyok umat Islam, sebagaimana mereka atau sebagaimana hidangan di atas meja makan atau sebagaimana suguhan itu dikeroyok, dikerubungi oleh orang-orang. Jadi kalau kita makan di sebuah jamuan atau ada makanan di nampan misalnya, ya, kita suka ngajak orang, ayo makan, Kang, ayo makan, Pak, ayo makan, gitu ya. Begitulah kondisi umat Islam saat ini. Mereka mengerubungi umat Islam dan mereka mengajak orang lain pun untuk hayu orang sama-sama mengerubungi atau mengeroyok umat Islam. Faqala qail, kemudian ada seseorang bertanya ketika mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, wa min qillatin nahnu yawma idzin, apakah saat itu kondisi kita minoritas ya Rasulullah? Apakah saat itu kondisi kita sedikit ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bal antum katsir. Bahkan saat itu kalian mayoritas. Bahkan saat itu kalian banyak. Walakinnakum gufaun ka gufa'is sail. Akan tetapi kondisi kalian saat itu seperti buih di lautan. Tahu buih ya? Kalau ada ombak, kemudian ada busa-busanya di atas, ya, itu terombang-ambing. Angin bertiup ke barat, dia ke barat. Angin bertiup ke timur, dia ke timur. Begitulah kondisi kita, kondisi kaum muslimin yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum kafir walakinnakum gufaun ka gufa'is sail. Tidak punya pijakan yang kokoh, tidak punya kedudukan yang kuat. Dan begitulah kondisi kita saat ini. Kaum muslimin di negeri kita minoritas apa mayoritas? Sedikit apa banyak? Ya.
Dan selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal yanza'anallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum, dan Allah cabut rasa gentar di hati-hati musuh Islam terhadap kalian. Wa yadhiqannallaha fi qulubikumul wahn, dan Allah tanamkan dalam hati-hati kalian al-wahn. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, Allah cabut saat itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa gentar di kalangan musuh-musuh Islam terhadap kaum muslimin. Dulu kita baca sejarah, kita juga pernah belajar tentang dari mulai sirah nabawiyah, walaupun hanya ringkasan, mukhtasar Rahiqil Mahtum, ya. Peristiwa perang Badar misalnya. Berapa jumlah kaum muslimin? Jumlah tentara kaum muslimin berapa di perang Badar? 300. Jumlah tentara kaum kafir berapa? Berapa? 1000. Ya. Hampir 3 kali lipat tentara kaum muslimin. Apa yang terjadi? Menang apa kalah kaum muslimin? Menang. Begitupun perang Uhud, walaupun sempat berdarah-darah dan terseok-seok, tapi hasil akhirnya kemenangan berada di kaum muslimin. Terbukti dengan gentarnya kaum Quraisy dengan tidak berani menyerang kembali. Kan begitu ya? Itulah kondisi kita, kondisi kaum muslimin di zaman dahulu kala, di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Begitupun tadi Umar ibn Khattab sampai bisa menaklukkan Palestina. Kemudian Konstantinopel yang jaraknya jauh, ya, bisa dilakukan futuhat di daerah itu. Itu dulu. Sampai suatu ketika ada seorang komandan perang Romawi yang memerintahkan kepada salah satu pasukannya, Nasraniun Arabiyu, orang Nasrani tapi Arab, mukanya muka Arab, bahasanya bahasa Arab. Dia perintahkan kepada tentara itu, udkhul ila muaskaril qaum, kamu masuk ke pasukan kaum muslimin dan kasih aku kabar bagaimana kondisi mereka. Kenapa? Sebab karena komandan itu heran, muslimin itu saat itu minoritas, pasukannya nggak besar-besar, tetapi kenapa mereka bisa melakukan futuhat ke berbagai daerah? Mereka melakukan penaklukan di berbagai daerah. Maka masuklah tentara itu ke pasukan kaum muslimin. Tidak dicurigai, sebab ngomongnya bisa bahasa Arab, mukanya juga muka Arab, ya. Kemudian setelah selesai melakukan tugasnya, tentara itu kembali ke komandannya dan melaporkan, aku datang dari sebuah kaum yaqumunal lail, mereka bangun malam, yusallun, melakukan sholat, wa yasumunan nahar, dan mereka pun melakukan puasa di siang hari. Ruhbanun billail, mereka, wahai komandan, itu ruhbanun billail, seperti pendeta-pendeta kita ketika malam hari. Jadi ketika malam hari mereka seperti pendeta-pendeta kita, bersimpuh sujud, berdoa, beribadah dan lain sebagainya. Tapi fursanun bin nahar, mereka menjadi pendekar-pendekar, panglima-panglima, tentara-tentara yang kuat di siang hari. Mereka jadi jawara-jawara di siang hari. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan terhadap perkara-perkara yang ma'ruf dan melarang, mencegah orang dari perkara-perkara yang munkar. Wallahi, kata tentara itu,
law sariqa malikuhum, kalaulah pimpinan mereka, raja mereka mencuri, laqata'u yadah, pasti akan dipotong tangannya. Walau zana la rajamu, kalaupun pimpinannya, rajanya berzina, maka pasti mereka akan merajamnya. Maka komandan itu ketika mendengar laporan dari tentaranya itu, laukana haula'i kama dzakar au za'am, kama za'am, kalaulah kondisi mereka itu seperti persis apa yang kau sebutkan dan apa yang kau perkirakan, ya, labatnil ard khairun min dhahriha, perut bumi lebih baik daripada di permukaan bumi bagi siapa saja yang ingin memerangi mereka. Itu saking apanya? Gentarnya musuh Islam terhadap kaum muslimin. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yanzi'annallaha fi suduri aduwikumul mahabata minkum, Allah akan cabut rasa gentar dari musuh-musuh kaum muslimin terhadap muslimin. Bagaimana realitas sekarang? Ya, nuhissu bidzul wa nahnu katsir. Kita merasa dalam posisi yang tidak mulia, kita merasa dalam posisi yang penuh dengan kerendahan, padahal kondisi kita adalah mayoritas. Dan kata Rasulullah SAW, Allah akan tanamkan dalam hati-hati kalian al-wahan. Maka di antara para sahabat pun ada yang bertanya, ya Rasulullah, apa itu al-wahan? Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubbud dunya, cinta terhadap dunia, wa karahiyatul maut. Hubbud dunya, banyak di antara kita, banyak di antara saudara-saudara kita, banyak di antara kaum muslimin yang orientasi utamanya adalah dunia. Bukan cuma masalah muamalah. Kalau kita berbisnis orientasi dunia, mungkin masih nyambung. Kita jualan, orientasinya apa? Dapat keuntungan, bisa bikin rumah, bisa beli mobil, bisa pergi umroh, bisa naik haji, bisa kawin lagi. Kalau kita bermuamalah, tapi terlalu sangat disayangkan, banyak di antara kita yang beribadah kepada Allah pun orientasinya dunia. Banyak baik motivasi beribadah, misalnya di antara sholat sunnah duha. Apa motivasinya? Jika Anda ingin rezeki lancar, maka rutinkan sholat duha. Salah nggak? Memang di antara fadilahnya ada, tetapi itu bukan orientasi utama kita. Tetapi sangat disayangkan, banyak motivasi melakukan sholat sunnah duha, stressingnya adalah rezeki lancar. Sholat duha, ibadah dunia. Menuntut ilmu, banyak di antara kita juga orientasinya dunia. Datang ke majelis taklim misalnya, karena ada setiap jamaah dibagi amplop misalnya. Apa kabar hati kita? Ya, banyak di antara orang tua kaum muslimin pun menyekolahkan anaknya orientasinya dunia. Hatta yang melanjutkan studinya ke Universitas Islam Madinah pun orientasinya dunia. Kenapa antum melanjutkan ke Universitas Islam Madinah? Ya lumayan kan, Ustaz. Kalau lulusan Madinah, ya setidaknya punya prestise lah. Kan nggak mungkin lulusan Madinah kafalahnya di angka 1 juta. Ya kalau lulusan Madinah LC-nya juga keren lah.
ngisi kajian juga kan nggak mungkin atuh naik sepeda ontel, panas-panasan naik motor, hujan-hujanan. Madinah gitu loh, ya. Itu yang studi ke Madinah, bukan studi ecek-ecek. Ya. Begitupun banyak di antara orang tua kaum muslimin juga memasukkan ataupun menyekolahkan anaknya orientasi dunia. Banyak memilih sekolah-sekolah yang ternama, mentereng. Apa sebab? Yang kalau antar jemput aja mobilnya nggak ada yang mobil hadiah ciki, mobil odong-odong atau motor. Mobilnya semua harerang, ya, kinclong. Kenapa sekolah di situ? Ya kalau sekolah di situ kan insya Allah nggak mendesu Ustadz, ya, masa depannya nggak suram. Tapi kalau sekolah di sana, aduh Ustadz, fasilitas, ya, buat parkiran jemputan aja nggak ada, ya. Hese heureun, ya, masuk jalannya juga sempit. Tapi kalau di sini kan Ustadz kota, ya, maka insya Allah masa depannya terjamin. Begitulah realita kita saat ini. Banyak, insya Allah kalau jamaah di sini mah enggak, ya. Tidak ada yang orientasinya mau kerjanya, mau dakwahnya, mau menuntut ilmunya, mau beribadahnya. Itu insya Allah orientasinya ridho Allah subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan berujung jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, benci pada kematian. Ya, ketika ada seruan-seruan dari Islam untuk kita mengorbankan belum nyawa, belum jiwa, hanya mengorbankan harta ataupun tenaga, banyak di antara kita yang gak suka, ya. Ketika diajak berkorban untuk dakwah fisabilillah, hartanya saja misalnya 100, 200, seperak, 2 perak, ya Allah, udah kafalah segini-gininya diminta infak pula. Allahu Akbar, ini zalim ini, ya. Di sana ini mah, bukan di sini, ya. Padahal itu adalah kesempatan seperak, 2 perak, bismillah. Kan setiap hari juga kadang-kadang kita ngebaso. Baso semangkok berapa sekarang? Ada yang 1000, ada dicolok, ya, di tukang baslok. Kalau beli baso di mamang-mamang 7.000, bismillah, ya Allah Ustaz lapar, ya. Infak atuh 1000 ya. Aduh Ustaz 1000. Lumayan Ustaz, 1000 kali 7, 7.000. Kalau seminggu 7.000, sebulan 14.000. Wah, lumayan Ustaz buat jajan anak-anak. Gitu. Di sana kebanyakan, insya Allah di sini mah tidak. Ya. Indah realitanya. Wa karahiyatul maut. Jangankan mengorbankan nyawa, sedikit dari harta kita diminta, ya, itu pun banyak di antara kita yang berat. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, maka bagaimana solusi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar umat ini tidak dalam kondisi yang seperti itu, ya. Dalam sebuah kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabayatum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad." Apabila kalian jual beli dengan cara inah. Jual beli inah itu adalah intinya jual beli secara ribawi, walaupun dengan berbagai embel-embelnya, ya. Wa khattum adnabal baqar, dan kalian sibuk dengan ekor-ekor sapi, dan kalian terlena dengan tanaman. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Sallallahu alaikum dhullan, Allah akan timpakan kehinaan. Ketika kita kondisinya seperti itu, tabayatum bil 'inah wa akhadtum bi adnabil baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad, maka Allah akan timpakan dhullan, kehinaan kepada kita. La yanzi'uhu, yang Allah tidak akan cabut kehinaan itu, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian.
Jadi solusi dari problematika keterpurukan kita saat ini adalah tarji'u ila dinikum. Ya, kembali kepada agama kita. Kembali kepada agama kita. Yang seperti apa agamanya? Allah Subhanahu wa taala di Al-Baqarah mengatakan fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti kalian beriman, maka Allah akan berikan petunjuk. Jadi berislamnya kita, beragamanya kita, berimannya kita harus seperti apa yang dilakukan, atau seperti Islamnya, harus seperti imannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Maka dengan seperti itu, insya Allah ya, kita akan terbebas dari zullan, kehinaan, ya. Kehinaan kondisi kita, walaupun kondisi kita mayoritas. Sekarang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita kurang bisa mewarnai lingkungan kita. Bertambah banyak jumlah kita, tetapi kita lihat apakah lingkungan kita sudah lebih baik juga ataukah tidak. Atau kita hanya peduli dengan diri-diri kita saja, padahal kita mayoritas, padahal kita banyak, ya. Harusnya banyaknya kita, mayoritasnya kita itu bisa mewarnai negeri kita dengan nilai-nilai yang islami. Karena ketika sebuah negeri diwarnai dengan nilai-nilai yang islami, kita beriman bersama-sama, kita bertakwa bareng-bareng, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La fatahna alaihim barakat. Maka Allah akan bukakan berbagai macam keberkahan, baik itu dari langit ataupun dari bumi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.